Saat mentari berangsur naik sambil menebarkan sinarnya yang membuat permukaan laut gemerlap berkilauan, gerak kehidupan mulai berlangsung lagi di Barus yang terletak di pantai barat Sumatera Utara. Para nelayan kembali mengayuh perahu-perahu mereka yang bercadik untuk menangkap ikan ke tengah laut. Dalam pelayan sinar mentari pagi, anak-anak nelayan bermain di atas pasir lembut di pantai Barus yang permai dan tak pernah sunyi dari deburan ombak lautan Indonesia. Mereka merupakan bagian dari generasi pelanjut sejarah kehidupan di Barus yang sudah berlangsung kurang lebih sejak 2000 tahun yang lalu. Salah satu dari kekuatan yang menopang kehidupan masyarakat Barus sejak zaman purbakala sampai pada penghujung abad 20 ini ialah tradisi gotong royong. Tradisi yang amat penting itu ditanamkan dan dipupuk sejak masa kecil, sehingga menjadi kebiasaan yang mendarah daging dan senantiasa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari pada saat diperlukan. Legenda juga dihidupkan oleh masyarakat Barus untuk memelihara keutuhan nilai-nilai moral
dalam menjalani kehidupan. Batu besar ini yang dinamakan Batu Marsumbang dijadikan bukti legendaris yang menunjukkan dua orang bersaudara kandung berubah menjadi batu karena mereka melakukan insest yang terkutuk. Di sekitar Barus terdapat banyak kompleks pemakaman tua yang berisi batu-batu nisan yang diperkirakan sudah berabad-abad usianya. Di antaranya terdapat batu-batu nisan berhiaskan kaligrafi berciri Islam. Di kaki bukit yang bernama Papan Tinggi terdapat sebuah pancuran. Mungkin dahulu kala pancuran itu merupakan sumber air bersih yang sangat diperlukan oleh kapal-kapal dagang asing yang banyak berdatangan ke pelabuhan Barus. Menurut cerita, nama Fansur yang juga merupakan identitas bagi Barus pada zaman dahulu kala berasal dari kata pancur. Pada puncak bukit Papan Tinggi yang bertebing curam dan menjulang kira-kira 600 meter tingginya, terdapat makam Syekh Mahmud yang berasal dari Hadramaut. Untuk mencapai makam yang dipandang keramat itu harus menaiki anak tangga yang ratusan banyaknya dan mendaki tebing-tebing curam. Makam Syekh Mahmud ditandai dua batu nisan berukuran besar. Pada nisan sebelah kaki terdapat kaligrafi aksara Arab yang menyatakan, "Ini kubur Syekh, datang dari Hadral Maut, Syekh Mahmud, membersihkan Allah akan ruhnya yang suci pada tempat yang terakhir." Pada batu nisan sebelah kepala bagian dalam tertulis kalimat hadis yang menyatakan orang mukmin itu tidak mati tetapi berpindah dari satu negeri ke satu negeri. Pada bagian luar tertulis kalimat tauhid dan hadis yang menyatakan orang mukmin itu hidup pada dua tempat. Dari puncak bukit Papan Tinggi, tempat terletaknya makam Syekh Mahmud yang banyak disiarai orang, sayup-sayup tampak Barus yang diapit oleh lahan persawahan dan lautan tak bertepi.
Kurang lebih 3 km dari Barus terletak kompleks pemakaman Mahligai yang berisi ratusan batu nisan dari zaman dahulu kala. Sebagian dari batu nisan itu bentuknya memperlihatkan ciri Hindu-Buddha dan Parsi, dan tidak kurang pula banyaknya yang dihiasi dengan kaligrafi yang jelas memperlihatkan ciri Islam. Dahulu di kompleks makam Mahligai terdapat batu nisan Syekh Rukunuddin. Aksara Arab yang tertulis pada batu nisan itu menyatakan bahwa Syekh Rukunuddin meninggal pada usia 102 tahun 10 bulan pada tanggal 13 Syafar, tahunnya diperkirakan 48 Hijriah yang ditandai dengan huruf H-Mim. Kini batu nisan dari makam Syekh Rukunuddin itu disimpan dalam museum di Medan. Di kompleks pemakaman ini terdapat makam Tuanku Batu Badan yang batu nisannya berciri Islam. Dalam kompleks pemakaman tua ini terletak makam Tuan Ambar dengan batu nisan berukuran besar dan berhiaskan kaligrafi Islam.
nisan yang amat artistik dan penuh dengan hiasan kaligrafi Islam ini adalah batu nisan makam Tuan Syekh Burhanuddin. Di desa Lubutua yang tidak begitu jauh dari Barus terdapat potongan sebuah prasasti Tamil yang ditemukan oleh konteler G.Y.Y. Deutsch pada tahun 1872. Potongannya yang lain telah dibawa ke Jakarta yang dahulu disebut Batavia. Menurut terjemahan Nilakanta Sastri, aksara Tamil yang tertulis pada prasasti tersebut menyatakan bahwa pada tahun 1088 terdapat 1.500 orang Tamil dari India Selatan yang bertempat tinggal di Barus, dan mereka mendirikan Persatuan Pedagang Kapur Barus dan Kemenyan di Barus. Sesuai dengan tradisinya yang dilatar belakangi perjalanan sejarah selama berpuluh abad, masyarakat pesisir di Barus pada waktu-waktu tertentu menyelenggarakan upacara yang disebut kenduri pasir. Upacara itu ditujukan untuk mohon keselamatan dan keberkahan bagi para nelayan yang harus berani menantang ombak dan badai ketika mencari nafkah di laut. Doa yang islami dipanjatkan kepada Allah Maha Kuasa untuk memohon rahmat dan lindungannya bagi para nelayan yang harus mengukir lanjutan sejarah kehidupan di Barus. Meskipun kini Barus hanya merupakan kota kecil yang terletak kurang lebih 60 km jauhnya dari kota Sibolga dan tidak begitu diperhatikan, namun Barus tak dapat diingkari sebagai salah satu tempat yang amat penting kedudukannya dalam perjalanan sejarah bangsa. Karena Barus merupakan salah satu kota tertua di Nusantara. Hal itu dibuktikan oleh kenyataan bahwa lebih dari 18 abad yang lalu, yaitu sejak pertengahan abad kedua Masehi, Claudius Ptolemeus telah mencatat nama Barus dalam kitabnya yang berjudul Geographike Hypogeesis, yang berarti petunjuk jalan untuk pengetahuan bumi. Banyaknya peninggalan dari zaman purbakala yang terdapat di Barus cukup menandakan bahwa di balik kebisuan sejarah yang belum diteliti dan dipelajari, Barus menanti dengan sabar kedatangan para ahli untuk mengungkapkan sejarahnya yang diperkirakan telah berlangsung sejak kurang lebih 2000 tahun yang silam. Di antara deburan ombak dan kebisuan sejarah, berdiri seorang anak yang tampak resah di pantai Barus. Senja makin temaram di atas laut. Adakah harapan yang dibisikkan deburan ombak dan siulan angin bagi si anak yang akan melangkah mengharungi masa depan, meneruskan sejarah Barus yang berabad-abad tenggelam dalam bisu?
على ديني